Sobat Arcik, kembali lagi dengan aku Dea dan teman aku Tasya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi ya. Tapi sebelumnya, teman-teman masih ingat gak materi sebelumnya? Nah, coba Tasya bantu ingat teman-teman di rumah. Jadi yang kemarin-kemarin itu materinya yang pertama ada anatomi fisiologi pada sistem reproduksi wanita, yang kedua ada perubahan dan adaptasi pada ibu hamil, dan yang ketiga ada hiperemesis gravidarum. Untuk di video kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dan proses adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Kita simak materinya yuk. Halo teman-teman. Materi kita adalah konsep dasar dan proses adaptasi psikologi ibu pada masa nifas. Yang pertama, konsep dasar masa nifas. Masa nifas merupakan masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Tujuan asuhan masa nifas. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, menganalisa data. Yang keempat, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan kesehatan. Yang kedua, ada adaptasi psikologis ibu masa nifas. Fase-fase adaptasi masa nifas merupakan perubahan perasaan sebagai respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan, dan akan kembali secara perlahan setelah ibu dapat menyesuaikan diri dengan peran barunya dan tumbuh kembali pada keadaan normal. Di sini peran perawat sangat penting, di mana perawat harus memantau keadaan fisik si ibu, psikologi, spiritual, kesejahteraan sosial ibu maupun keluarga, memberikan pendidikan dan penyuluhan secara terus-menerus. Fase adaptasi psikologis masa nifas menurut Reva Rubin. Yang pertama, periode taking in, di mana terjadi pada 1-2 hari setelah melahirkan. Bersifat pasif dan tergantung, perhatiannya hanya tertuju pada kekhawatiran akan tubuhnya. Mengulang-ulang menceritakan pengalaman waktu melahirkan. Dan di sini peran perawat menjadi pendengar yang baik dan memberikan apresiasi serta menjaga komunikasi yang baik juga. Yang kedua, ada periode taking in, berlangsung pada hari kedua sampai keempat setelah persalinan. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Kemudian ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan dalam merawat bayi. Di sini peran perawat adalah menjaga komunikasi yang baik juga dengan. Yang ketiga, ada periode letting go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayi. Kemudian keinginan untuk merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua. Yang pertama, respon dan dukungan keluarga dan teman. Yang kedua, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Dan yang terakhir, postpartum blues. Postpartum atau baby blues merupakan perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan bayinya.
Waktu. Yang pertama, gejala postpartum blues ini biasanya muncul mulai hari pertama setelah melahirkan, tetapi kebanyakan biasanya terjadi hari ketiga sampai 5 setelah melahirkan, bertahan selama berjam-jam sampai beberapa hari, dan berakhir selama 10 hari. Yang kedua, perubahan emosi ini memuncak pada hari ketiga sampai kelima setelah melahirkan, dan biasanya terjadi setelah kelahiran pertama dan juga bisa terjadi pada kelahiran berikutnya karena setiap kelahiran adalah berbeda. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh perawat, yang pertama menciptakan ikatan antara bayi dan ibu sedini mungkin. Yang kedua, memberikan penjelasan pada ibu, suami, dan keluarga bahwa hal ini merupakan suatu hal yang umum dan akan hilang sendiri dalam 2 minggu setelah melahirkan. Kemudian simpati, memberikan bantuan merawat bayi dengan dorongan pada ibu agar tumbuh rasa percaya diri, memberikan bantuan dalam merawat bayi, serta menganjurkan agar beristirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Berikut adalah etiologi dari postpartum blues. Kesedihan dan duka cita. Respon psikologis terhadap kehilangan maternitas termasuk hal yang dialami oleh wanita yang mengalami infertilitas, yang mendapatkan bayinya hidup, tapi kehilangan harapan. Kehilangan yang menyebabkan ibu pada masa nifas mengalami postpartum blues. Tahapan berduka. Tahap yang pertama adalah tahap shock, di mana ibu merasa kehilangan, perubahan perilaku yang terjadi, penyangkalan, ketidakpercayaan, kecemasan, rasa bersalah, menangis, dan lain sebagainya. Perubahan fisik yang terjadi, penurunan berat badan, tidur tidak nyenyak, keletihan, tampak lesu, dan lain-lain. Tahapan yang kedua adalah tahap penderitaan atau fase realitas, di mana seorang individu terus melanjutkan tugasnya untuk berduka. Dominasi kehilangan secara bertahap berubah menjadi kecemasan terhadap masa depan. Yang ketiga adalah tahap resolusi atau fase menentukan hubungan yang bermakna. Pada tahap ini, seorang ibu sudah menerima kehilangan dan individu kembali pada